Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'dah. Para jamaah ngaji kolbu kuldum kuliah 20 menit pada sore hari ini. Mengawali ngaji ini, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya dan nikmat-Nya, insyaallah rahmat-Nya yang kita tidak pernah mampu menghitungnya. Karena itu kita harus banyak membaca alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sahabat saya, para alim, para ulama, para zu'ama, khususnya para guru-guru saya pribadi, izinkan saya diridhoi dan diikhlaskan membaca kitab ini dalam rangka meningkatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar amal-amal kita itu betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Ibu dan bapak sekalian, saya akan melanjutkan setelah kita membahas tentang perbedaan antara tanda-tanda riya dan tanda-tanda ikhlas kemarin. Mari kita lanjutkan dengan membahas subbab berikutnya, yaitu faslun fi man yukhlisul amal fi sirri fayattali'u alaihi fayu'jibuhu dzalik, yaitu seseorang yang beramal waktu itu ikhlas, lalu diketahui oleh jamaah lainnya dan terpengaruh dirinya bangga dengan seseorang itu lihat kepada kita yang sedang mengamalkan itu. Bagaimana kira-kira baiknya dalam situasi seperti itu? Karena itu saya lanjutkan para salikin, para jamaah semuanya. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nadhabima bi ulumi min darin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man akhlasal amalillahi sirran fattala alaihi fa afrahahu dzalika wa ajabahu falahu ahwalun. Man akhlasal amalullahi sirran, siapa yang beramal ikhlas ya lillah sirran, lillahi ta'ala yang tersembunyi tidak orang tahu, fattala alaihi, maka ada dalam perjalanan amal itu ada orang yang mengetahui, fa akhrahu dzalika wa ajabahu, orang mengetahui itu menjadikan kita itu gembira dan bangga. Dalam situasi seperti falahu ahwalun, ada beberapa situasi terhadap amalan yang kita awalnya ikhlas tetapi akhirnya diketahui oleh publik orang banyak. Ini ada beberapa situasi. Ada 4 situasi yang akan kita bahas pada sore hari ini. Dan tentu saya yakin kita pernah menjalani, menjumpai, mengalami hal seperti ini. Ihdahunna ayyafraha bidzalik li'anna Allah azza wa jalla satara masawi'ahu wa adhara mahasinahu. Yang pertama adalah ketika seseorang melakukan amal awalnya ikhlas, sir, tidak orang tahu. Nah, tetapi ada orang yang tahu akhirnya. Nah, seperti ini apa pilihannya? Kita itu menjadikan apa? Menjadikan yafroh bidzalik, kita menjadi bahagia. Nah,
dalam posisi yang pertama ini kebahagiaannya itu bukan karena dilihat orang, tetapi li'anna azza wa jalla satarahu wa masba'u, dan Allah karena menunjukkan pada kita itu memperlihatkan kebaikan kita dan menutupi keburukan kita, wa adhara mahasinahu, dan memperlihatkan kebaikan kita. Walaupun awalnya kita tidak ingin diketahui, oh Pak ini baik, Mbak itu baik, Mas itu orangnya baik, rajin mengamalkan, ya sudah biasa-biasa, tahu-tahu diketahui orang. Nah, kira-kira gitu. Nah, orang melihat pada kita tidak serta-merta bahagia dalam arti karena sebab dilihat orang itu, tetapi semata-mata karena Allah, li'anna azza wa jalla satarahu, karena Allah menutupi kesalahan kita, wa masa'u wa adharu makhzanahu, tetapi sebaliknya menunjukkan terhadap kebaikan kita. Ya, wala yafrahu bisabi tal'i 'alan nasi 'ala dzalik. Kita diketahui itu kemudian kita senang, ya manusia ya dilihat orang senang, tapi bukan karena senangnya dilihat manusia kita beramal, ya semata-mata nggak sengaja orang lain tahu gitu saja. Bukan karena sengaja mendesain agar orang lain itu tahu. Nah, fahadha farakhun bi'inma'il alaihi wa ihsanihi ilaihi. Inilah kegembiraan karena anugerah dan kebaikan Allah yang juga diharapkan kebaikannya oleh manusia. Jadi ini paralel bersamaan. Kita berbuat baik, sudah ngumpet, sudah ikhlas, tahu-tahu ada orang lain, dan kita sebagai manusia juga senang. Tetapi senangnya kita itu bukan karena apa? Bukan karena dilihat orang, tapi Allah dengan caranya menunjukkan bahwa kita itu orang baik dan ditutupi beberapa keburukan kita. Itu ya para salikin. Wa qad yarju ayyasturallahu alaihi dzunubahu fil akhirati kama satarahu fid dunya. Nah, dengan posisi seperti ini Allah berarti apa? Allah itu adalah menutupi ya dosa-dosa kesalahan kita karena kebaikan-kebaikan kita di dunia, dan tentu karena amalan kita insya Allah baik, ikhlas, maka fil akhirati kama satarahu fid dunya. Ya, di dunia kita ditutup kesalahan kita, di akhirat kita juga ditutup kesalahan kita. Ini salah satu yang kita mohonkan. Karena apa ya, Bapak Ibu sekalian, manusia tidak ada yang luput dari kesalahan dan dosa. Ada topeng di antara kita, ada topeng di wajah kita. Orang tidak tahu kesalahan saya apa, kelemahan saya apa. Begitu juga kita semua ini tidak saling tahu. Mungkin kalau ini wajah kita ada tulisan kesalahan kita dikelupas, orang akan tahu oh ini kesalahannya itu, Pak itu kesalahan. Tapi inilah rahman rahimnya Allah, yang Allah itu sangat sayang pada umatnya, kemudian tidak dibuka kesalahan seseorang di hadapan orang lain. Nah ini rahman Allah. Nah nanti rahimnya di akhirat nanti. Dan itulah kita selalu salah satu doanya, ya Allah tutupilah kesalahan saya di hadapan manusia. Tapi bukan berarti kita ingin salah terus, bukan. Nah, fayakunu muhsinan lidzanni bi rabbih. Nah, dengan demikian orang seperti ini dzannya adalah ahsan, muhsinan lidzanni bi rabbih, dan orang seperti ini tetap baik dzannya, prasangkanya pada Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan jalan saya untuk diketahui orang, tapi saya tidak ingin diketahui orang, dan alhamdulillah saya distempel, dicap orang baik. Soalnya kalau begitu orang itu dicap tidak baik, itu sedihnya bukan main ya. Nah, karena itulah ini bagian dari apa? Bagian dari sesuatu yang kita mintakan pada Allah agar kesalahan kita ditutupi dan diampuni, dan yang kedua keburukan kesalahan kita itu dibuka, orang lain tahu, tetapi juga keburukan kita itu dihapus dan ditutup oleh Allah. Nah, ini waqad qala ta'ala
Hal ini seperti halnya Allah berfirman, anna inda dhanni abdi bi. Jadi saya itu sesuai dengan prasangka dzannya umatku. Kalau umatku dzannya pada saya baik, saya akan baik. Jadi karena itu jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah, apapun dan putusan apapun, situasi apapun. Jadi ini yang pertama ya, sering ya kita lihat ya, sering kita alami ya. Kita biasa sholat, tahu-tahu orang tahu, oh bapak ibu kapan ya itu ke masjid ya pas tengah malam. Dari situ nggak usah dicerita, iya saya sholatnya 23 rakaat, habis itu saya sholat ini, nggak usah. Itu berarti Anda terpesona dengan godaan orang. Kita biasa saja. As-sani ayyusar kaunahu annan nas tala'u alaihi fa'ata'ullahi fihi bi ihsanid dhanni bihi. Yang kedua adalah seorang melihat amal kita itu kita senang, dan orang adalah mengetahui at-tali alaihi, mengetahui amal kita ya. Fata'allahu fihi bi ihsanid dhanni bihi. Ya, karena orang itu tahu kita beramal baik ya. Fata'allah, maka mereka menjadi taat. Ya, ketularan. Nyelender lah, para Jawa itu nyelender ya, nyetrum. Karena dia baik, karena kita baik, orang lain menjadi baik. Tanpa menunjukkan kamu baik loh ya, ikutin saya, nggak usah. Nah, itu loh. Tapi ketika kita berbuat baik diikutin. Nah, ini ya. Jadi berbeda orang yang sengaja mendesain orang lain tahu, atau karena di perjalanan orang tahu ya. Nah, kemudian orang itu berbuat baik juga seperti kita. Fayakunu sururuhu bikaunihim atau Allah Ta'ala fihi, maka perasaan senangnya kita karena orang tersebut menjadi taat kepada Allah. Ya kira-kira menjadi amal jariah kalau sudah seperti ini. Tapi jangan mendesain orang lain ikutin saya, nggak usah. Tugas kita itu hanya menyampaikan, tidak ada pemaksaan ya. Nah dengan demikian fahadha syururum minhu lil muslimina bi ta'atillah subhanahu wa ta'ala fihi. Inilah perasaan senangnya dari kaum muslimin sebab mereka menjadi taat kepada Allah. Ya. Jadi ini tidak didesain, tapi akhirnya orang ikut kita, alhamdulillah. Moga-moga perjalanan amal kita yang awal ikhlas diketahui orang tetap ikhlas, insya Allah ini amal jariah. Karena orang itu akan mengikuti kita. Nah, yang ketiga, at-thalitsatu ayyat tali'u alaihi fayaktadu bihi fayasurru bi kaunihi miftadau bihi. Orang yang ketiga ini adalah ayyat tali, orang mengetahui terhadap amalan tersebut, fayaktadu bihi, kemudian mereka mengikuti, ada mengikuti ya ini sama. Nah, maka fayasuru bikaunihi muqtadu bihi, maka perasaannya senangnya ada sebab mereka mengikuti ya. Kemudian bi anna Allah ta'ala ja'ala ta'atu sababal ikta'a bihi, maka yang selanjutnya perasaan senangnya orang itu menyebabkan ya ini Allah memberikan ketaatannya bagi perantara bagi mengikuti. Jadi ini agak sengaja walaupun tersembunyi ya, tapi posisinya ini adalah kita itu sebagai perantara. Izin ya, kira-kira para guru, para alim, para ulama ya, para dai ya, bu guru ya, kalau ngajar jangan karena ya amplop, izin. Ngajar itu, dakwah itu ya Allah, jangan ya amplop. Nah sekarang itu ya tidak usah dibicarakan ya, maaf, astagfirullahaladzim, saya tidak boleh bicara seperti itu. Ya seharusnya kita apapun beribadah, amar-amar nahi mungkar itu harus betul-betul betul-betul ikhlas, bukan karena ingin balasan, bukan ujrohnya, bukan, tapi karena kita betul-betul
betul-betul menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Fa'ahsin bihi min syururihi, maka dengan demikian alangkah bagusnya ya itu perasaan senang itu, yang ngikuti juga senang, yang ceramah juga senang. Tidak dalam arti paksaan, semua ikhlas, yang ikuti bukan karena dipaksa, yang mengajak bukan karena dipaksa. Maka waqad amaranallahu azza wa jalla an tafraha bi fadlihi wa bi rahmatihi. Maka dengan demikian sungguh-sungguh Allah amaranallahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla menyuruh kita untuk senang, ya, sebab anugerah dan rahmatnya. Bersyukur. Jadi kalau dakwah ada yang mengikuti, bersyukur, bukan bangga ya. Bangga dengan syukur berbeda. Kalau bangga dicerita-ceritakan, riak, ya, ujub. Tapi kalau bersyukur artinya, ya Allah, apa yang saya lakukan mendapatkan sesuatu yang positif dan diikuti oleh orang banyak. Seringkali ya bapak-bapak, kita kan mengalami seperti itu ya. Mahasiswa tahu-tahu lebih pintar dari kita, anak buah kita tahu-tahu lebih tinggi pangkatnya, kita bersyukur. Berarti ilmu yang kita berikan itu lebih bermanfaat buat anak didik kita. Jangan, kamu dulu saya didik loh ya, apa ongkosnya sekarang, kamu kan sudah sukses, balas dong. Ini nggak perlu ya. Itu berarti tidak amal jariyah nanti ya. Oke. Yang keempat, ar-rabi'atu ayyasurra bitol'ahim alaihi liyu'adzamahu wa yaskuru. Seseorang merasa senang sebab mereka mengetahuinya agar mereka takzim dan hormat kepadanya. Ini sudah lain. Yang keempat itu awalnya kita sudah ikhlas, berbuat baik, niatnya sudah ikhlas, tahu-tahu diketahui orang, hatinya tergoda. Liyu'adzimu wa yaskuruhu. Orang itu biar mengagung-agungkan kita. Biasanya pakaian kita biasa kita perbaiki. Kalau Pak Kiai itu ngajar nanti begini, amalannya gini, pakaiannya gitu. Enggak, biasa aja. Kalau sudah ada mendesain itu liyu'adzimuhu wa yaskuruhu, dan orang itu apa? Biar mengagungkan kita dan mereka itu bersyukur pada kita. Ini sudah nggak boleh. Awalnya sih ikhlas, tapi di tengah jalan tergoda. Oke. Awalnya mau ibadah, tahu-tahu beleyot ke nonton bioskop, kira-kira gitu kan? Awalnya ikhlas, tahu-tahu nonton bioskop. Ya, kalau di Jawa Timur nontonnya ketoprak, kira-kira gitu ya. Wa ayyanala minhum ma yarjuhu ahlur riya. Maka seperti inilah dia ingin diagungkan dan disyukuri itu tidak ada bedanya dengan ahlur riya. Itu seperti halnya orang riya juga. Fala yahbatu amalu bidzalik li'anna madha 'alal ikhlas. Maka dengan demikian amalan tersebut ya bisa jadi ya berubah, yang awalnya ikhlas menjadi tidak ikhlas, yang sebelumnya ikhlas. Walam ya'tam bihi, maka dengan demikian maka ini sebetulnya tidak berdosa ya. Orang yang riya karena amalan itu tidak dosa, tapi jadi ini walam ya'tam, orang ini tidak dosa, tetapi implikasinya adalah diterima tidaknya amalan itu. Nah, ini dalam posisi seperti ini ada ajaran yang saya ambil dari guru saya, mengatakan begitu kita tergoda langsung istighfar. Teruskan amalannya, istighfar, nanti lurus lagi, insya Allah kita akan ikhlas lagi ya. Li'anna min tabi'il insan maila ila ma yufiku tabah. Maka sebab sudah menjadi tabiat manusia itu adalah suka dipuji ya. Wan nufuru mimma yukhalifu taba'u, dan sulit untuk meninggalkan apa? Tidak dipuji, itu manusia ya. Wa ma yukallifu adun ayyuh raja'in tabai, dan juga sulit orang itu
keluar dari pujian itu juga sulit. Cuma yang penting tamengnya kita itu sejauh mana orang itu memuji kita dan kita terpengaruh enggak dengan pujian ini. Walakinnahu idza dhahara hubbuhu lidzik, namun jika muncul rasa suka terhadap hal demikian, ya maka dengan demikian lam yakman an yakuna khatrat lahu khatratur riya. Di sini harus peran kita. Kita tetap riya, bangga dengan amalan kita, atau kita terpengaruh dengan mereka, ingin tadi yu'adzimu wa yashkuruhu, atau kita kembali setelah istighfar kita itu ikhlas lagi. Ini ya para salikin ya. Fa khafiyat alaihi, maka dengan demikian bersitan riya itu akan mundur. Ya, oh enggak, jangan deh, eman saya sudah pergi haji sekian lama, masa riya, kan itu. Kemudian dia ikhlas. Nah, mengapa ini kita harus hati-hati terhadap godaan riya? Dan riya itu selalu menyelinap di dalam hati kita. Karena apa? Li'anna riya'a fil abid akhfa min dabibil naml. Ya, ini berat. Li'anna riya, karena riya itu fil abid, di dalam diri manusia itu, di dalam diri hamba Allah itu apa? Akhfa. Itu berarti lebih ringan, lebih senyap, ya. Min dabibin naml, dari langkahnya semut. Semut kan kalau di tangan kita, di lengan kita kan tidak terasa, paling geli sedikit, ya, tapi nggak terasa. Riya suka seperti itu. Kalau itu kita biasakan menghalau terhadap semut, riya kecil, ya sudah hilang. Tapi kalau kita menikmati terhadap pujian orang ingin, kita malah desain agar orang ingin tahu, sudah nggak riya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sudah tahu ya, dalam posisi 4 momen, awalnya ikhlas, tapi di tengah jalan kita menjumpai godaan riya. Nah, caranya apa? Tadi sudah kita bahas melalui 4 model, ya, 4 cara riya menggoda di dalam proses pelaksanaan ibadah-ibadah kita, baik ibadah dalam arti individual maupun ibadah-ibadah dalam arti sosial kemasyarakatan, baik orang lain tidak tahu ataupun orang lain tahu. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Semoga pertemuan sore hari ini mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, alafu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.